إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat karunia-Nya hingga petang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian rutin. Shalawat serta salam marilah kita tunjukkan ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi Usatul Kasta, Nabi Usatul. Bapak Ibu para hadir yang dimuliakan Allah, telah hadir di hadapan kita Bapak Ustaz Haji Ridwan Abu Ubaidillah yang akan mengisi pengajian pada petang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz Haji Ridwan Abu Ubaidillah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtihani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Al-hadi ila ihsani sallallahu alaihi wa sallam وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الحاضرون والحاضرات جماعة صلاة الخير yang dimuliakan rahimani wa rahimakumullah taala wa baraka fikum jami'an. Segala puji hanya milik Allah yang mana kita kembali bersua dalam kesempatan yang berbahagia ini, tentunya atas karunia, nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur, memujinya dan selalu mendekat kepadanya dengan ketaatan yang kita diperintahkan padanya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit berbicara tentang suatu penyakit yang sangat berbahaya yang telah diingatkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadisnya. Dan penyakit ini ketika Nabi atau di zaman Nabi SAW, Nabi sudah mengatakan telah menyebar. Apalagi di zaman sekarang, ya, tentunya sudah menggerogoti daripada hati-hati kaum muslimin. Karena hadirin dalam sekalian yang dirahmati Allah Taala, apa penyakit ini? Penyakit ini disebut dengan penyakit hasad atau kita katakan iri, ya. Yang mana hasad atau iri ini adalah dampak dari kedengkian, dan kedengkian itu buah dari amarah yang tertahan. Insyaallah taala kita akan jelaskan tentang asal usulnya dan sebab-sebabnya. Coba kita perhatikan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Hadis ini dinilai hasan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih Sunan Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umam qablakum, al-hasad wal baghdha." Telah berjalan kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu, yaitu hasad dan permusuhan. Wal baghdha yal haliqah. Dan permusuhan itu sifatnya adalah menggunduli, membotaki. La aqulu tahliku sya'ra walakinna tahliku din. Dan aku tidak mengatakan yang digunduli itu rambutnya, bukan. Tapi yang digunduli itu adalah agamanya, keimanannya, amalannya, ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu afala unabbi'ukum bima yuthbitu dhalika lakum afsus salam bainakum. Kemudian Nabi mengatakan,
zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan mencapai keimanan yang sempurna hingga kalian saling cinta karena Allah. Moga aku tunjukkan kepada kalian, aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang bisa mengkokohkan, menetapkan hal itu. Kecintaan karena Allah. Afsus salam bainakum, itu tebarkan salam di antara kalian. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang mengisyaratkan bahwa sedikit demi sedikit umat Islam itu akan menjalankan atau mereka akan terjatuh dalam penyakit-penyakit umat-umat terdahulu yang membinasakan baik agama, dunia, dan akhirat mereka. Maka Nabi SAW yang begitu sayang kepada umatnya, tidak ada satu kebaikan melainkan Nabi tunjukkan, Nabi ajarkan. Tidak ada satu mara bahaya dan melainkan Nabi SAW pasti berikan peringatan. Maka salah satu di antara bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada kita semua, Nabi SAW peringatkan kita akan bahaya dari penyakit al-hasad, yang mana bila ini sudah menggerogoti seseorang, maka akan bisa merusak daripada agamanya, merusak daripada dunianya, semuanya dirusak, pahalanya hilang, dia akan digolongkan dengan orang-orang yang tercela. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mereka menyatakan hasad atau iri itu adalah akhlak yang buruk. Akhlak buruk atau dosa pertama yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Bahkan dosa pertama yang dilakukan di atas langit oleh iblis. Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, awwalu dzambin usiyallahu bihi fis sama' al-hasad, wa awwalu dzambin usiyallahu bihi fil ard al-hasad. Dosa pertama yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati di atas langit itu adalah hasad. Sebagaimana dosa pertama yang terjadi di bumi itu adalah hasad. Kalau di langit hasad terjadi ketika iblis hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam Allah ciptakan dari sesuatu yang hina, dari saripati tanah. Sementara iblis diciptakan dari api. Sebelum Nabi Adam tercipta, iblis itu kemudian mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang mulia. Sampai-sampai dikatakan iblis itu menjadi pemimpin para malaikat di langit dunia. Tapi ketika Nabi Adam tercipta, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya nama-nama yang ada di alam semesta, yang sampai kemudian Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai sujud penghormatan, bukan ta'abudiyah. Maka iblis menolak. Dia merasa bahwasanya dia lebih unggul, dia lebih kuat, dia angkuh, dia sombong, hingga akhirnya dia kemudian menolak. Maka iblis adalah makhluk pertama yang dia melakukan hasad. Sebagaimana yang terjadi di muka bumi ini, hasad terjadi menimpa anak Adam, itu yang namanya Qabil. Dia hasad kepada saudaranya Habil. Maka ini adalah dosa pertama. Ini akhlak yang buruk. Yang kemudian para ulama mereka menyebutkan hasad artinya ada tamanni, zawalu ni'matil mahsud. Namanya hasad itu adalah adanya angan-angan, adanya harapan hilangnya nikmat pada orang yang dihasadinya. Kalau ada keinginan hilangnya suatu nikmat yang diberikan kepada orang tertentu selain dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan hasad. Dan hasad itu terjadi
pada tingkatan yang selevel, pada tingkatan yang profesinya sama. Maka orang miskin tidak mungkin hasad kepada orang kaya. Orang miskin hasadnya kepada orang miskin. Pedagang hasad kepada dokter, hasad kepada dokter yang lain. Anak dia hasad kepada anak yang lain. Demikian seterusnya. Dan hasad itu adalah keinginan hilangnya nikmat pada diri orang lain yang dihasadinya. Sama-sama berdagang, tokonya dia sepi, toko sebelah kanan kiri depan belakang ramai. Kalau diinginkan, yo podo hai sih. Yang sana sepi, kita sepi ya, harusnya kita sepi semuanya. Kalau kemudian menginginkan hal demikian, itu namanya apa? Hasad. Menginginkan hilangnya pelanggan seperti yang dialami dirinya pada orang lain yang dihasadinya, ini namanya apa? Hasad. Demikian pula para ulama mereka mengatakan hasad itu adalah al-bughdhu wal qarahah lima yarahu min hasani atau min husni halil mahsud. Orang hasad itu tandanya atau pengertian yang lainnya adalah merasa tidak suka atau dia benci kepada sesuatu yang ia lihat dari kebaikan, dari kondisi dari orang yang dihasadinya. Rasa tidak senang, rasa tidak suka kepada kebaikan yang ada pada orang lain, itu sudah disebut dengan hasad. Maka dari pengertian ini, keinginan hilangnya nikmat, rasa tidak suka kebaikan pada orang lain, itu disebut hasad. Maka para ulama mereka mengatakan hampir tidak ada orang yang terselamatkan dari hasad, karena saking mudahnya merasuki hati manusia. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ma khala jasadun min hasadin lakinnal ladhima yubdi wal karima yukhfi. Tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Tidak ada satupun manusia yang bisa selamat dari hasad. Hanya saja orang yang buruk akhlaknya dia menampakkannya, sementara orang yang mulia dia akan menyembunyikannya. Karena ini penyakit yang mudah merasuki hati manusia. Maka orang-orang yang buruk akhlaknya akan nampak pada hatinya, nampak pada wajahnya, nampak pada lisannya, nampak pula pada tangannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan di anna ar-rajul qad yakunu 'indahu hasadun walakin yukhfihi wa la yadhhar 'alayhi biwajhihi wala biqalbihi wala bilisanihi wala biyadihi. Sesungguhnya seorang itu terkadang dia terhinggapi, muncul padanya, dirasuki penyakit hasad, iri. Yang kemudian bagi orang-orang yang mulia, yang akhlaknya baik, dia takut kepada Allah, dia ridha dengan pemberian Allah, maka akan menyembunyikannya. Dia akan menyembunyikannya, tidak menampakkannya pada wajahnya, tidak pula pada hatinya, tidak pula dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Dia ketemu dengan orang yang mungkin muncul padanya hasad, dia pun tersenyum, dia ramah. Wajahnya ramah, wajahnya cenderung ceria, berseri-seri seperti bahagia ketika ketemu dengan orang yang disenanginya. Padahal hatinya menyembunyikan hasad. Itu namanya orang yang mulia. Demikian pula lisannya tetap berkata yang baik, mengucapkan salam kepadanya, menanyakan beritanya, kabarnya, dan dia tidak mengganggu dengan lisannya. Dia tidak pula menjuluki julukan-julukan yang khusus sebagai bentuk untuk karena kekesalannya atau kecengkelannya, tidak. Ini orang yang mulia, tidak menampakkan hasad. Tidak pula dengan tangannya, dia tidak kemudian menghalangi
ya, dengan kekuasaannya atau dengan kekuatannya, tetapi dia cenderung untuk menyembunyikannya. Hasad yang seperti ini, kata ulama, tidak serta-merta mengakibatkan dosa jika disebutkan kebaikan-kebaikan orang lain lalu merasa jengkel dan muncul hasad. Itu tidak dianggap dosa. Yang dianggap dosa adalah manakala jika hasad itu dipelihara. Pindah sana, pindah sini, datang ke sana, datang ke sini hanya untuk bicarakan orang tersebut. Itu namanya hasadnya apa? Dipelihara. Demikian pula dia tidak mengembangkannya. Namun jika dia berusaha untuk melawannya, dia membenci hasad tersebut dan tidak kemudian menampakkan hasad tersebut, maka justru orang tersebut meraih pahala. Ini sikap yang terpuji pada orang yang berakhlak mulia, yang sepantasnya untuk kita contoh. Karena kita tidak mungkin terselamatkan dari penyakit hasad. Sampai kakak adik pun bisa hasad. Bahkan antara istri pun bisa hasad. Ya, kalau istrinya lebih dari ya sita ya orang. Antar ustaz itu juga bisa demikian. Ada orang yang dia itu misalkan pintar, dia tidak ingin ada orang yang lebih pintar dari dia. Ada orang yang ia berdakwah, mad'unya jamaahnya banyak luar biasa, dia pun tidak ingin ada orang yang berdakwah lebih ramai dari majelisnya. Sampai kemudian orang miskin pun juga demikian. Ada orang miskin, dia tidak ingin ada orang miskin selainnya yang lebih diperhatikan. Ya dah. Miskin pun demikian. Makanya hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, selama hasad itu tidak dipelihara dan dikembangkan, maka tidak dianggap dosa. Bahkan manakala kita kemudian memeranginya, kemudian membencinya, melawannya dan tidak mengekspresikan dalam bentuk tindakan, ucapan atau dengan hati kita, wajah kita, maka justru kita meraih pahala. Ya, makanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan ini maka hasad itu adalah sifatnya akhlak yang tercela. Akhlak yang buruk yang harus dijauhi karena bisa merusak daripada agamanya, merusak daripada dunianya, dan dia termasuk orang-orang yang akan menyesal dan merugi kelak di akhirat. Dan para ulama mereka menyebutkan ada 4 alasan kenapa hasad itu harus dijauhi selain dia adalah akhlak yang tercela dan akhlak yang buruk. Yang pertama, hasad ini merupakan bentuk protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak senang dengan keberadaan nikmat pada orang lain atau menginginkan hilangnya nikmat tersebut, ini berarti dia itu protes, tidak terima dengan pembagian rezeki yang Allah berikan kepada hambanya. Sehingga disebutkan dalam hadits qudsi, dikatakan al-hasadu aduwwu ni'mati mutasakhitun liqada'i ghairu radin biqismati baina ibadi. Hasad itu, iri itu adalah musuh nikmatku, kesal terhadap keputusanku, tidak ridha terhadap pembagianku di antara hamba-hambaku. Dan ini termasuk perkara yang besar dalam masalah akidah, karena dia seakan-akan dia menerima catatan takdir, ketetapan takdir. Padahal bentuk akhlak baik seseorang kepada Allah adalah dia bersabar dan dia ridho dengan ketetapan takdir yang mungkin buruk padanya, tetapi mesti selalu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hasad, dia adalah orang-orang yang tidak pernah ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, kesal dengan takdir Allah taala, tidak terima
dengan pembagian rezeki yang Allah bagikan di antara para hamba-Nya. Jadi ini bukan main-main jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, karena ini berkaitan dengan masalah akidah. Berusaha merusak akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dunia dan akhiratnya. Yang kedua, hasad itu merupakan sifatnya iblis. Sebagaimana telah kita sebutkan di awal, awwalu dzambin usiyallahu bihi fis sama' al-hasad. Dosa pertama yang dilakukan di langit itu adalah hasad, dan pelakunya adalah iblis. Dan iblis itu sangat hasad dengan Adam, demikian pula dengan anak keturunannya. Maka ia berusaha untuk kemudian menyesatkan, karena iblis beranggapan dia diusir, kemudian dihina, dilaknat, dan kemudian ditetapkan sebagai penghuni neraka itu gara-gara Adam. Maka dia membenci pula anak keturunannya dan berusaha untuk menjerumuskan mereka ke dalam neraka sebagai teman baginya nanti di neraka. Maka iblis pernah berkata kepada Nuh alaihi salam, kata iblis, iyyaka wal hasada fa innahu sayyarani fi hadzal hal. Hai Nuh, jauhilah olehmu iri atau hasad. Hati-hatilah dengan sifat iri atau hasad, karena hasad itu telah menjerumuskanku hingga berada dalam kondisi yang seperti ini. Yaitu iblis terhina, dia dilaknat, diusir, dikeluarkan dari surga, kemudian divonis untuk kekal di neraka dan kekal di dalamnya. Padahal dia dulunya adalah hamba Allah yang saleh luar biasa, yang taat luar biasa, sampai menjadi pemimpinnya para malaikat. Yang ketiga, kenapa hasad itu tercela dan harus dijauhi? Karena hasad ini merupakan sifatnya orang Yahudi, yang mana Nabi SAW mengkabarkan, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, pasti dia itu bagian daripada mereka, akan digolongkan kepada mereka. Dan orang Yahudi adalah orang yang paling hasad kepada Nabi SAW. Mereka itu tidak beriman kepada Nabi bukan lantaran mereka itu tidak percaya ini Nabi, tapi karena mereka hasad. Karena Nabi yang ditunggu itu mereka inginkan dari kalangan mereka sendiri. Mereka menunggu itu sudah ratusan tahun. Orang Yahudi, yang mana termaktub, tertulis dalam kitab Taurat mereka, kemunculan Nabi yang terakhir namanya Muhammad. Sehingga mereka berlomba-lomba menamai anak mereka dengan nama Muhammad. Kemudian disebutkan kemunculannya itu ada di suatu negeri yang banyak pohon kurmanya, dan waktu itu tidak ada kecuali adanya di Madinah, karena berasal daerahnya di Negeri Arab, dan itu ada di Madinah. Sehingga mereka berbondong-bondong untuk hijrah tinggal di Madinah sampai mereka membuat kabilah-kabilah. Ada Bani Nadir, Bani Qunayqah, ada Bani Quraidah. Sampai mereka memonopoli semua apa yang ada di kota Madinah. Perdagangan mereka kuasai, pertambangan emas perak mereka kuasai. Ya. Kemudian perkebunan juga mereka kuasai. Ini orang-orang Yahudi, dan mereka menunggu kedatangan Nabi yang terakhir itu muncul dari kalangan mereka. Rupanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki Nabi yang terakhir itu muncul bukan dari kalangan mereka, tapi dari kalangan musuhnya, orang-orang musyrikin. Maka orang Yahudi begitu hasad. Maka orang Yahudi tidak pernah memanggil Rasulullah SAW dengan kalimat ya Muhammad, tidak pernah. Dan yang mengucapkan ya Abul Qasim. Dan ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW mesti mendoakan dengan kebiasaan keburukan, Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum. Bagimu kebinasaan, kematian dari Abul Qasim. Ya, dan Nabi hanya mengatakan alaikum. Dan Nabi menjelaskan kepada Aisyah, wahai Aisyah, doa keburukan mereka untuk kita tidak mungkin Allah kabulkan, tapi doa kita kepada mereka pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi nggak usah terlalu
bersemangat untuk membalas mereka. Cukup katakan alaikum, tidak usah berlebihan. Ya, maka orang-orang Yahudi sifat utama mereka adalah mereka memiliki sifat hasad. Maka kita dilarang karena kita dilarang untuk menyerupai mereka. Yang keempat, hasad itu akan menghabisi amalan soleh yang telah dikerjakan. Salatnya, ibadah zakatnya, sedekahnya, haji umrahnya, korbannya, semua itu akan gugur, akan dimakan dengan sifat hasadnya. Karena Nabi SAW dalam hadis yang hasan, beliau mengatakan innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh sebagaimana api memakan kayu bakar, ludes. Kalau ada api, ada kayu bakar, api tersulut, maka kayu bakar itu dipastikan habis kalau tidak terselamatkan. Demikian pula dengan hasad, kalau tidak dihentikan, ya tidak dijauhi, dia tidak lari dari hasad, maka hasad itu akan menggerogoti, menghilangkan pahala amal seorang hingga dia datang menghadap Allah tidak memiliki pahala sedikit pun gara-gara hasad. Maka hasad itu hal yang kemudian menjadikan seseorang merusak, membinasakan daripada dunia dan akhiratnya. Dan ini perkara yang tidak main-main, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang remeh, tapi harus selalu diperangi, ya, untuk kemudian kita tidak pernah menghasad apalagi kepada seorang mukmin. Tidak ada gunanya orang itu hasad kepada orang lain. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama mereka menyebutkan bahwasanya hasad itu merupakan dampak dari kedengkian, sementara dengki itu buah dari amarah. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin menyebutkan i'lam anna al-ghayza idza kadhuma li'ajz min at-tashafi fi al-hal ar-raja' ila al-batin fahtaqana fihi fasara hiqdan wa 'alamatuhu dawamu bughd ash-shakhsi wa istithqaluhu wan nufur minhu. Beliau mengatakan ketahuilah bahwasanya amarah al-ghaib, jika dia itu tertahan, tidak bisa diluapkan karena ketidakmampuan dalam kondisi tersebut. Orang mungkin dia lemah, tidak punya kekuatan, dia punya amarah, tapi tertahan, tidak bisa diluapkan, maka roja'a ilal batin, dia akan marah itu akan kembali kepada batinnya, hatinya. Fahtaqana, kemudian akan terpendam, fasara hiqdan, lalu kemudian menjadi kedengkian, itu kebencian. Jadi sebab asal muasalnya demikian, marah yang tidak terluapkan. Dia sudah memaafkan tetapi masih ingin ada, ingin meluapkannya, ingin membalasnya, hingga munculnya apa? Hiqdan, kebencian. Wa 'alamatuhu, dan tandanya orang itu hiqd, orang itu dengki adalah dawamu bughdi syakhsi, dia selalu benci kepada orang tersebut. Disebut namanya ya tidak senang, berjalan berdua ya tidak senang, duduk bareng ya enggak senang. Wastisqaluhu, merasa berat, kesel luar biasa, ya. Sehingga misalkan seandainya dia itu satu tempat pengennya ngindar, lari, wan nufur minhu, lari menjauh darinya. Itu tandanya orang itu apa? Didengki, dia dengki, dia benci, marah yang tertahan dalam hatinya, yang terpendam dalam hatinya. Dia benci, dia kesal, dan dia terus selalu menghindar. Seandainya ada jalan, kok dia sudah di depan, dia cari jalan yang lain, betul nggak? Wah, pengalaman nih. Seandainya satu restoran misalkan masuk, kok yuk makan bareng dia, ya. Maka makannya pun jadi hilang.
nafsunya hilang, merasa kesel, iki regone kaya melarang bianget, gak bahagia. Itu tandanya dia benci, dia dengki. Dan beliau mengatakan, "Fal-hiqdu thamratul ghadab wal hasadu min nataijil haqdi." Dan yang namanya dengki itu adalah buah dari rasa marah yang tertanam. Sementara hasad itu dampak dari kedengkian. Ya. Makanya kalau ada masalah segera diselesaikan. Jangan berlarut. Nah, itu namanya gentle. Kecuali kalau dimaafkan, sudah maafkan selesai. Hatinya diplongkan. Seperti orang Ansar yang Nabi SAW mengatakan, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian lelaki penghuni surga. Muncul orang Ansar di hadapan para sahabat. Hari berikutnya Nabi mengkabarkan sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian lelaki calon penghuni surga. Orangnya masih hidup, dia sehat, berjalan di muka bumi. Namun Nabi mengatakan, ini lelaki calon penghuni surga. Ternyata orang Ansar itu punah. Datang Nabi hari berikutnya mengatakan kembali, sebentar lagi akan muncul calon lelaki penghuni surga. Ternyata yang muncul berturut-turut 3 kali orang Ansar. Maka Abdullah ibnu Amr ibnu As nguntit di belakangnya sampai ke rumahnya. Kemudian mengatakan, "Hai Abdullah," disamarkan namanya, karena untuk menjaga keikhlasan orang tersebut, ada masalah antara aku dengan bapakku. Ada sesuatu. Bolehkah aku izin tinggal bermalam di tempat? Kata orang Ansar, silakan. Maka kemudian Abdullah mulai melewati malam pertama, malam kedua, malam ketiga dengan misi memperhatikan amalan yang positif. Kok dia langsung diberikan jaminan oleh Nabi SAW, ini lelaki penghuni surga. Padahal orang yang masih hidup, dia masih bernafas, masih makan, masih sehat, berjalan pula di atas muka bumi ini. Malam pertama, kedua, ketiga, tidak ada yang istimewa dari amalannya, kalah dengan amalannya Abdullah. Karena Abdullah itu kalau tiap hari puasa, selain Ramadan tiap hari puasa. Jadi pagi sampai malam sampai sore dia puasa. Habis isya sampai subuh setar sholat malam sambil mengkhatamkan Quran tiap malam. Sampai istrinya tidak pernah disentuh kecuali hanya malam pertama. Ada nggak lagi kayak gitu? Ibadah luar biasa. Makanya ketika dibandingkan dengan dirinya, ini orang Ansar nggak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Dia penasaran amalan apa yang membuat dia itu kok mendapatkan jaminan dari salah. Hingga 3 malam lewat, akhirnya dia berterus terang menyebutkan sabda Nabi SAW. Kemudian orang Ansar itu mengatakan, saya beribadah itu seperti kalian. Saya bangun malam pun juga mencari yang terakhir selesai. Hanya memanfaatkan sebagian malam saja, tidak seluruh malam. Namun sebelum aku tidur, aku selalu memaafkan orang-orang yang mungkin berbuat salah kepadaku atau berbuat zalim kepada aku. Dan aku hilangkan rasa hasad dari dalam diriku kepada orang-orang yang aku hasadi. Oh mungkin si A, si B, si C dan seterusnya. Aku hilangkan hasad. Maka Abdullah kemudian menyimpulkan, oh mungkin ini amalan yang mengantarkan dia untuk masuk surga ketika dirinya terbebas dari sifat. Jadi tiap malam sebelum tidur dari pagi sampai malam itu apa yang menyebabkan dia kemudian kan dia bersinggungan dengan orang, muncul hasad, hilangkan hasad. Oh dia hasad kepada orang ini, ya, maka dihilangkan hasad. Dia hasad kepada orang yang lainnya, dia hilangkan. Maka yang seperti ini akan menjadi jalan termudah baginya untuk masuk ke dalam surga. Hatinya bersih, tidak ada masalah. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pernyataan dari Ibnu Qudamah rahimahullah taala ini
Maka sebab orang terjatuh pada hasad, sebab yang paling utama adalah karena adanya permusuhan dan kebencian atau kedengkian. Jadi kalau orang sudah dengki, orang itu menjadikan permusuhan, maka cenderung dia mudah terjangkiti penyakit hasad. Demikian pula para menyebutkan merasa kuat, merasa angkuh. Ini juga menjadi penyebab orang itu terjatuh dalam hasad. Seperti iblis, dia merasa angkuh, merasa kuat dengan posisinya. Demikian pula jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kemudahan meraih dunia dan berlomba-lomba untuk meraihnya, ini menjadi sebab orang terjatuh dalam hasad, keirian. Ada orang dia punya usaha, contohnya misalkan jual beli, tokonya rame luar biasa, dimudahkan. Kira-kira mau nggak diberbagi? Ayo sih tiru aku, diberikan resepnya, ayo buka bareng gitu. Ada nggak seperti itu? Cara sing ono ditutupi, ya. Kalau ada yang mau ikut-ikutan dihasati, ya, dicegah. Terjadi di negeri Saudi beberapa tahun yang silam, ya, dekat inilah 3 tahunan. Ada pemilik swalayan terbesar di Saudi namanya bin Daud, untuk traveling, tapi swalayan bin Daud. Kemudian di seberang atau di kanannya itu mau ada swalayan baru. Sayang berarti kan? Tapi atas sikap dari pemilik swalayan bin Daud ini, dia memintakan manajernya untuk bertanya, di swalayan ini apa yang dibutuhkan, nanti mau dikirim anak buahnya untuk membantu persiapan pembukaannya. Kemudian 3 hari berturut-turut ditutup supaya swalayan yang baru ini menjadi tujuan sasaran utama biar ramai. Ada yang seperti itu? Cara jualan foto-foto mie ayam. Iya. Yang satu jual mie ayam, ini jual mie ayam. Yang ada apa? Hasad. Kalau sana pelanggannya rame, ya Allah, kok rame sih? Apa uniknya mereka? Ini yang dalam hidupnya. Hasad. Jadi kalau ada orang dia meraih dunia dengan mudah, itu bisa terjangkiti penyakit hasad. Kenapa? Tidak ada orang yang ingin sama dengannya. Dia menginginkan ada orang yang bisa menyamainya. Tidak mau ada orang menyamainya. Berusaha hanya dia sendiri. Ya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau kita bersikap dermawan, kalau kita kemudian mengerti tidak mungkin tertukar yang namanya rezeki, maka insya Allah selesai. Oleh karenanya para ulama mereka menyebutkan, kalau seorang dia mengharapkan keberkahan dari Allah, ya, tentunya dengan pengagungan terhadapnya itu jauh lebih baik. Kalau dunia itu sudah ditakar, sudah ada nilainya, ya, tidak bertambah dan tidak pula berkurang, semua dengan takarannya. Tapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian yang berikutnya, dampak buruk dari hasad bagi seseorang. Apa hasad itu? Hasad ini merupakan bentuk kesombongan terhadap perintah Allah. Dan orang yang sombong pasti dimurkai Allah Ta'ala dan diharamkan masuk ke surga. Karena dia diperintahkan untuk tawadhu, untuk saling berbagi, untuk berkasih sayang dengan yang lainnya. Tapi kalau kemudian diprotes, dia bersikap sombong, maka yang seperti ini akan mendatangkan murka Allah dan menghalangi dia untuk masuk ke surga. Demikian pula hasad itu akan menganggap diri seseorang lebih baik, lebih utama dalam perihal harta, dalam perihal kesalehan, dalam perihal kebagusan atau keindahan. Orang tampan itu juga kadang bisa hasad kepada siapa? Bukan yang jelek, pada tampan yang lainnya. Orang yang cantik juga demikian. Dia bisa hasad kepada orang yang cantik lainnya. Ketika misalkan yang cantik yang lainnya kok lebih diminati gitu.
banyak yang senang dengannya, banyak yang suka dan seterusnya, dia bisa hasad. Ya. Nah, orang yang hasad itu menganggap dirinya lebih baik dan lebih mulia. Demikian pula orang yang berlaku hasad, dampak buruknya adalah menjadikan dia mudah terjangkiti penyakit namimah, ngadu domba. Azab kubur yang paling banyak menimpa umat selain orang yang tidak bersuci setelah dia buang air kecil atau buang air besar adalah berbuat namimah, ngadu domba. Datang ke sana, datang ke sini hanya untuk ngadu domba. Sehingga terjadilah permusuhan, kemudian terjadilah hal yang terjadi sampai mengalirkan darah tanpa alasan yang dibenarkan. Maka yang namanya hasad itu menebarkan dendam dan kebencian. Karena yang jelas yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita dan menyatakan perang dengan hasad. Ya, dan banyak upaya Nabi SAW untuk menjauhkan kita dari hasad. Contohnya selalu menjaga untuk membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Falaq dan Anas. Ini termasuk hal-hal yang bisa melindungi diri seseorang dari penyakit hasad. Menjaga salat subuh, karena salat subuh dikerjakan ketika di waktu gelap. Dan ketika dia berjalan menuju tempat salat, misalkan masjid, dia akan berjalan dalam kegelapan, seakan-akan dia sedang ada di alam kubur. Di alam kubur itu tidak ada yang membelanya kecuali dirinya sendiri dan amalannya. Dan kalau dia ada hasad, maka akan mencelakakannya. Ya, demikian pula di antara yang akan melindungi seorang dari hasad adalah memupuk kesabaran. Sabar itu ada pada 3 hal. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar ketika dia mendapatkan ujian. Maka pupuklah kesabaran dalam 3 hal ini. Maka menjadikan kita akan tidak mudah hasad kepada orang lain, tidak mudah iri dengan nasib orang lain, dengan kebaikan, dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan kemudian yang jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sejumlah contoh dari generasi salaf terdahulu. Jika mereka mengetahui ada orang yang menggunjingnya, maka mereka memberikan hadiah kepada orang yang menggunjingnya itu. Jadi misalkan ono tonggone sing rasane dhewe. Siapa ini? Nasi kebuli, nasi biryani, atau nasi uduk, ya, untuk kemudian dihadiahkan. Kenapa? Ini solusi. Kalau ada orang yang menggunjing dia, ya, ngerasani DE dan seterusnya, maka ketika kita berikan hadiah, maka orang itu yang tadinya benci, hasad menjadi cinta. Dan itu tidak perlu lama-lama, pasti orang itu akan membela kita. Kenapa? Dengan hadiah. Hadiah itu menyebabkan orang cinta. Jelas ya? Jadi sudah apa solusinya ini? Ya, kalau ada yang rasanya berarti nanti kita punya rezeki, bagi-bagi hadiah. Ya, nggak perlu ngomong, ya, kamu kemarin rasanya saya atau kita kasih hadiah, nggak perlu. Kasih aja hadiah. Orang itu akan melihat, ya Allah, ini orang sudah tak jelek-jelekan luar biasa, tapi ojek perhatian. Apalagi kalau misalkan dia sakit, keluarganya sakit, kita bantu dan seterusnya, ya sudah dulu, hasadnya hilang. Ya, ada yang terakhir perkataan Ibnu Sirin yang dia mencoba untuk kita, ngapain engkau hasad? Tidak ada gunanya. Beliau mengatakan, ma hasadtu ahadan ala syai'in fi amri dunya atau min amri dunya. Aku itu tidak pernah hasad pada seorang pun atas suatu perkara dunia. Jadi ngapain hasad dalam perkara dunia? Apa alasannya kata beliau? Li'annahu in kana min ahli jannah fa kaifa ahsuduhu ala syai'in min amri dunya wa huwa yasiru ila jannah. Karena kalau dia itu nanti kesudahannya menjadi penghuni surga, ngapain saya hasad?
Gak ada manfaatnya. Ujung-ujungnya orang itu masuk ke dalam surga. Wa in kana min ahli nar, dan jika kalau orang tersebut ternyata calon penghuni neraka, fa kaifa ahsanuhu ala syai'in min amri dunya wa huwa yasiru ila an-nar. Bagaimana aku akan hasad? Bagaimana mungkin aku bisa hasad kepada orang dalam urusan dunia yang ujung kesudahannya dia masuk ke neraka? Ngapain? Tidak ada manfaatnya. Yang ada adalah justru menghancurkan, membinasakan kita. Ini ucapan yang luar biasa dari Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Tidak ada gunanya kita hasad. Tapi kalau dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, dalam rangka untuk kemudian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, untuk mengingatkan umat akan bahaya kesesatan, penyimpangan, tak masalah. Dengan cara yang baik, tidak perlu menggebu-gebu, tidak perlu kemudian seakan-akan dibenci sekali. Ya. Maka kita boleh cinta kepada orang, tapi kebenaran yang lebih kita cintai. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.